Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mistisku. Suatu hari kami bertemu dengan seseorang yang kemudian orang tersebut menjadi narasumber kami. Ia menceritakan tentang legenda manusia yang melindungi desanya dulu kala. Cerita ini mirip dengan tokoh Badang yang ada dalam Mobile Legends. Kita sebut saja nama legenda ini adalah Aki Badang, sesuai dengan nama yang ada di Mobile Legends. Narasumber kami ini adalah salah satu keturunan daripada saudara-saudara Aki Badang. Menurut penuturan narasumber kami, di semasa hidupnya Aki Badang sebelum mukso ke hutan, beliau sering dimintai tolong oleh penduduk sekitar. Suatu hari, beliau Aki Badang diminta pertolongan untuk membawakan kayu jati. Kayu jati tersebut digunakan untuk membuat rumah masyarakat sekitar hutan pada saat itu. Suatu hari, kerabat Aki Badang meminta tolong kepada Aki Badang untuk membawakan kayu jati sebagai bahan baku membuat rumah. Aki Badang hanya meminta syarat dimasakkan nasi sebanyak 4 tang beras atau 16 liter. Menurut penuturan narasumber kami, nasi sebanyak itu dilahap dengan cepat hanya beberapa menit. Setelah nasi itu habis, kemudian Aki Badang pergi ke hutan. Keesokan harinya sudah menumpuk di pinggir sungai. Pohon jati tersebut akarnya masih utuh, seperti baru saja dicabut dari tanah. Aki Badang kemudian memasrahkan kayu-kayu tersebut pada penduduk. Penduduk diminta untuk membawanya. Penduduk kaget karena begitu besar dan banyak pohon-pohon jati tersebut. Penduduk memperkirakan membereskan semua pohon jati yang ada di pinggir sungai ini memakan waktu 1 bulan. Aki Badang kemudian berucap, "Kalau 1 bulan terlalu lama, biar aku saja yang melakukan." Kemudian Aki Badang melanjutkan pembicaraannya. "Saya akan memindahkan jati-jati ini dengan syarat bahwa jam 12 malam tidak boleh ada yang keluar rumah. Karena pada jam 12 malam itulah waktu beliau memindahkan pohonan tersebut. Pada pagi pukul 03.00, masyarakat atau penduduk boleh keluar. Waktu kemudian berlalu. Setelah pukul 03.00, pepohonan tersebut sudah menumpuk di tanah lapang. Konon tumbukan pohon tersebut memakan lahan 5 hektar dengan ketinggian kurang lebih 30 meter. Seperti apa kisah legenda sebuah desa di tepi hutan tersebut? Bagaimana Aki Badang mendapatkan kesaktiannya? Pada sekitar tahun 1800-an sampai 1900-an, di sebuah pedukuhan di tepi hutan di wilayah Indramayu yang sekarang, hiduplah 40 keluarga yang membangun sebuah pedukuhan. Ke-40 keluarga tersebut masih berkerabat satu sama lain. Mereka masih satu keturunan. Mereka saling membantu satu sama lain. Pada zaman itu, untuk mendapatkan padi, mereka harus menghabiskan waktu hampir daripada 1 tahun. Malangnya, setelah padi-padi itu dipanen kemudian dikeringkan, keesokan harinya gerombolan bandit datang merampok mereka. Semua hasil panen yang ditunggu 1 tahun itu dibawa pergi oleh bandit-bandit itu. Kejadian itu berlangsung hampir setiap tahun. Hampir setiap panen, mereka datang merampok pedukuhan tersebut. Aki Badang sebagai sesepuh pedukuhan itu kemudian mengambil keputusan mengumpulkan semua kepala keluarga di pedukuhan tersebut. Aki Badang kemudian mengutarakan maksudnya bahwa anak laki-laki sulungnya siap mengambil tanggung jawab keamanan di pedukuhan itu. Ia akan melakukan tapa untuk melakukan ritual meminta bantuan dedemit dunia gelap. Menurut Aki Badang, ritual tersebut
terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama, anak sulungnya harus bertapa di atas pohon di tengah hutan selama 40 hari. Aki beranang meminta setiap keluarga berkewajiban menjaga sehari semalam. Mereka bergiliran selama 40 hari. Apabila anaknya sampai mati di mangsa binatang buas, maka ritual tersebut gagal. Oleh karena itu, Aki beranang meminta bantuan dan kerjasama dari 40 kepala keluarga yang ada di pedukuhan tersebut. Aki beranang kemudian menjelaskan tahap kedua. Anaknya harus dikubur selama 40 hari. Pada tahap ketiga, anak sulungnya harus bertapa berendam selama 40 hari di sungai yang mengalir. Para kepala keluarga penduduk pedukuhan tersebut menyetujui dan berterima kasih pada Aki beranang dan anak sulungnya. Apabila ada bahaya perampokan dan atau binatang buas, panggil saja nama anak sulungnya. Nanti bantuan gaib akan datang. Singkat cerita, ritual yang memakan waktu 120 hari itu selesai. Tibalah saat panen padi. Setelah padi dipanen dan dimasukkan ke lumbung, esok harinya gerombolan bandit datang untuk merampok pedukuhan tersebut. Aki beranang kemudian ke depan. Kemudian Aki beranang memanggil nama anak sulungnya tersebut. Setelah Aki beranang menyebut nama anak sulungnya tersebut, tiba-tiba angin datang. Setelah angin itu pergi, tiba-tiba muncullah seekor anak kucing di depan para bandit tersebut. Tetapi tiba-tiba anak kucing itu perlahan-lahan membesar. Anak kucing tersebut berubah menjadi seekor harimau yang sangat besar. Konon menurut penuturannya, besar daripada badan harimau tersebut berukuran 4 kerbau dewasa yang dijadikan satu. Seluruh penduduk berkumpul di belakang Aki beranang. Di depan Aki beranang tersebut, harimau mengaum. Kelompok bandit itu lari tunggang langgang. Mulai saat itu, pedukuhan aman dari perampokan yang terjadi di setiap tahun. Menurut penuturan narasumber kami, ritual 180 hari itu adalah perjanjian berbagi jasad dengan siluman. Konon ajian tersebut adalah 2 ajian yang digabungkan menjadi satu, yaitu ajian buta kalung dan ajian siliwangi. Konon ajian tersebut membuat pemiliknya hidup abadi dan bisa menembus dunia siluman dan dunia manusia. Salah satu syarat untuk memiliki ajian tersebut, si pemilik dilarang untuk berkeluarga, memiliki istri ataupun anak. Pada menjelang era tahun 2000-an, konon pemilik ajian tersebut sudah tidak datang lagi ketika dia dipanggil. Menurut keterangan narasumber kami bahwa keadaan sudah aman. Jadi pemilik ajian tersebut tidak harus datang. Pemilik ajian tersebut konon beristirahat di alam Jabarut. Ia melakukan penyempurnaan sukma supaya bisa diterima oleh Sang Pencipta. Pemilik ajian tersebut konon adalah bagian daripada melanggar pantangan yang menggabungkan alam Jabarut dan alam Nasut atau alam jin dan alam manusia. Demikian konten mistisku kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten mistisku. Sampai jumpa di konten mistisku selanjutnya.